Yogyakarta untuk tindak lanjut surat audiensi yang kami kirimkan. Sebelumnya kami mau memperkenalkan diri dulu Pak. Ini dari PPOJ Paguyuban Pengemudi Online Jogja, khusus driver mobil Pak. Oh, hanya khusus satu mobil ya. transportasi aja. Dan PPOJ ini berdiri tanggal 4 April ya? Ya, 4 April 2017 dulu deklarasi di JEC Food Court. waktu itu yang dihadiri berbagai macam pejabat sampai kepada kepolisian juga. Dan saat ini PPOJ menaungi seluruh komunitas yang ada di Jogja. Nah ini sekarang yang terdata di PPOJ ini ada kurang lebih 13 komunitas driven online di Jogja Pak. Di sini saya Ansori selaku ketua umum, kemudian saya membawa Pak Sekjen, Pak Yasir, kemudian ini dari wakil beberapa koloni yang karena tadi dibatasi Pak, dibatasi hanya 10 orang saja. Dan ini karena insidental, karena waktunya yang sangat mepet dan sangat penting, maka oleh karena itu kita menimbang ini tetap dilanjutkan karena kan di lapangan ini kan suhu atmosfer di driver online ini sudah mulai memanas karena dengan berlakunya pergub yang kemarin kemudian diactionkan oleh dinas terkait dan ada 1-2 orang yang kemudian ditindak, dan itu menurut kami agak sangat tergesa-gesa. Nah ini kaitannya dengan pergub, kita sowan ke sini semuanya nanti untuk menyikapi pergub tersebut kaitannya dengan permen juga tentang taksi online ini. Begitu. Nah ini monggo nanti acara ini mau dikemas seperti apa dari Bapak pripun sanipun. Ya, kalau mau tetap terus berlangsung betul nopo-nopo. Jadi nanti yang Ibu Bapak sampaikan kepada kami itu nanti secara normatif sesuai dengan SOP yang ada. Itu kemudian nanti kami rumuskan menjadi satu aspirasi yang disampaikan oleh rekan-rekan sekalian, dan oleh karenanya kemudian nanti kami sampaikan kepada pihak-pihak yang terkait. Dalam hal ini terkait dengan terkait dengan peraturan gubernur, maka pihak eksekutif, pihak gubernur yang kemudian memunculkan aturan tersebut. Ya. Jadi kalau mau disampaikan, monggo nanti akan kami terima dengan sebaik-baiknya. Tetapi memang kami keterbatasan kondisi yang ada tidak juga bisa menghadirkan dari pihak eksekutif saat sekarang ini. Jadi kalau mau disampaikan akan kami terima dengan alur yang seperti tadi itu. Oh, ada. Berarti mungkin kalau nanti misalkan kami meminta lain waktu, bisa. Kemudian nggak apa-apa, lebih lengkap lagi. Tapi sekarang untuk nopo ini langkah pertama kan untuk meredam suhu sebenarnya Pak. Jadi kita perlu matur kepada Bapak bahwasanya kita juga peduli dengan nasib mereka. Jadi mereka kemudian gejolaknya tidak terlalu wah gitu di jalanan. Jadi Jogja bisa terkondisi dengan baik. Gitu. Nah monggo teman-teman apa yang menjadi keluhan. Kebetulan ini kan PPOJ ini ada Dewan Perwakilan juga Pak, dari berbagai macam koloni yang mereka menampung aspirasi dari para driver-driver yang ada. Nah ini para koloni, wakil-wakilnya koloni juga kita bawa. Karena ketersediaan tempat yang terbatas, ini perwakilan koloni monggo satu-satu, monggo langsung saja. Oh gini Pak, kemarin kita sempat bertemu dari berbagai macam koloni, dan koloni juga matur kepada PPOJ bahwasanya terhadap pergub yang telah disahkan berdasarkan permen yang berada di atasnya, karena pergub ini sangat membatasi kami, sangat-sangat mengkerdilkan kami sebagai ekonomi kreatif di masyarakat. Kami PPOJ menolak pergub tersebut. Nah monggo keberatan-keberatan dari teman-teman dari Dewan Perwakilan PPOJ silahkan disampaikan satu persatu dengan lebih. Monggo dari Pak Nur dulu mungkin. Oh iya, dari Pak Sekjen ya. Monggo Pak Sekjen.
coba saya tak. Iya. Saya perwakilan dari bandara, jadi kelompok bandara. Ada beberapa poin yang perlu dipertanyakan. Sebenarnya Bapak benar kalau eksekutif yang membuat, tapi legislatif itu yang membuat undang-undang. Jadi kita tidak salah untuk datang ke legislatif kan begitu ya Mas ya. Jadi dari semua banyak sih sebenarnya, tapi kita catat tadi kan pergubnya banyak sekali itu. Jadi ada beberapa yang agak-agak krusial gitu dalam artian. Yang pertama ini nanti saya ingin bahas yang paling belakang. Yang pertama masalah pajak. Ini yang pertama, ini yang utama. Tapi akan saya bahas paling belakang. Yang kedua adalah masalah KIR. Kendaraan harus di-KIR, gitu kan? Nah, sebenarnya ujung pangkal dari KIR itu apa? Itu pertanyaan juga besar bagi kita. Gitu. Dalam artian itu nanti terus ditempel stiker. Fungsi stiker itu juga untuk apa? Kan dalam kita itu bukan masyarakat itu butuh kita terus ada di jalan, oh ini ada stikernya dicegat, kan tidak seperti itu. Jadi KIR stiker seperti itu kayaknya kok tidak masuk akal bagi kami. Dalam artian banyak juga teman-teman itu bukan 100% full time untuk online, enggak. Saya kenal dosen yang kalau malam dia keluar, saya kenal banyak orang yang dia cuma menggunakan sesekali aja, Sabtu Minggu pas dia libur begitu. Terus harus melakukan umpamanya seperti taksi-taksi yang setiap hari full time dia naik atau dia digunakan untuk bekerja, itu juga kurang adil. Kami merasa kurang adil gitu. Itu masalah KIR, stiker. Terus yang ketiga yang keempat masalah kuota. Kuota katanya masih mau dibahas begitu ya, dan bla 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 gitu. Kuota di online itu unlimited. Dalam artian semalam saja, nggak masuk ya, semalam saja. Jadi para taksi konven itu kan, wah ini kuotanya kalau terlalu banyak, rotinya habis gitu kan. Semalam saya di samping saya sendiri, teman saya itu menolak orderan itu sampai 263 kali tolak. Bayangkan, saya ya banyak juga, kami nggak sampai 100. Dalam artian kuotanya itu masih luas sekali. Sehingga kalau itu dibatasi yang katanya permintaannya hanya 10%, jelas tidak mungkin, jelas tidak mampu. Kalau dari pihak eksekutif mau mencari atau pihak pajak mau mencari, itu bisa aja lihat ke kantor Gojek ini ada berapa transaksi itu. Kira-kira 1000 taksi itu mampu nggak mengcover transaksi yang seperti itu. Itu masalah kuota ya. Jadi mohon nanti dipertimbangkan juga. Terus 1, 2, 3, 4, 5 itu masalah atas nama perusahaan. Taksi harus diatasnamakan perusahaan. Itu mundur lagi Bapak. Dalam artian mundur lagi, kenapa harus perusahaan? Padahal kita itu juga pingin juga, kita itu juga pengusaha-pengusaha. Cuma mampunya cuma satu, kan begitu. Kita bukan seorang yang raksasa untuk mampu membeli banyak, bukan. Tapi kita itu dari bawah mau menginjak untuk belajar meningkatkan taraf hidup saja sudah dibatasi. Dan ketika atas nama perusahaan dengan jumlah banyak tertentu, yang bermain siapa di situ? Terus terang para raksasa. Kita akan gilas lagi. Gitu, sudah. Iya. Minimal armada itu juga tidak masuk akal, berarti tidak adil. Kalau dalam bahasa tadi itu namanya peraturan pergub, ada di atasnya peraturan menteri, tapi sesungguhnya ada peraturan yang paling atas di Indonesia itu Pancasila, jelas. Ketika undang-undang tidak berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, itu boleh dicolek, karena Pancasila adalah superior dari undang-undang yang ada di Indonesia. Terus nomor 6, umur kendaraan. Umur kendaraan itu dari online itu maksimal 5 tahun. Dengan asumsi maksimal 5 tahun adalah biasanya umur 5 tahun itu masih digaransi, asuransinya jelas, itu jelas sekali. Di Pergub sepertinya kok mundur ya,
ada apa dengan ini kan begitu. Kok jadi 10 tahun? Kok harus punya bengkel? Bengkel kita kalau yang Toyota mau yang jelas Nasmoko. Nggak usah ditanya, mungkin semua orang juga tahu kan begitu. Itu masalah umur kendaraan. Terus ada juga yang nomor pengaduan segala macam. Nomor pengaduan itu sebelum order itu kita bisa ngadu kok via aplikasi. Order aja belum harus mengadu, itu bisa. Sehingga salah satu kekurangannya ya, maksudnya bukan kekurangan tapi istilahnya apa ya, debatable, bisa diperdebatkan dari aturan-aturan yang dibuat tadi itu, peraturan pergub itu. Terus sisi kendaraan, sama juga sisi kendaraan itu karena di Jogja ini bergunung-gunung, jadi minimal 1.300 begini-begini, padahal permennya aja 1.000 kan gitu. Itu kan pilihan bagi konsumen Pak. Dalam artian pilihan konsumen itu begini, saya mau naik dokar, saya mau naik becak, saya mau naik apa, itu pilihan saya. Sering teman-teman, Pak, orderan saya cancel ya karena mobilnya kecil, saya butuh 7 orang. Itu pilihan. Konsumen sudah tahu dan konsumen sudah pintar seperti itu. Tidak harus kita paksakan 1.300 karena permennya cuma 1.000. Kan gitu. Itu beberapa yang dan sementara itu, dan yang paling penting ujungnya adalah yang nomor 1 tadi. Saya katakan nomor 1 tadi adalah pajak. Nah, pajak ini yang memang sangat penting dibutuhkan oleh negara, kan gitu. Nah, pajak itu pun itu tuh kita sebenarnya nggak kesulitan loh Pak. Dalam artian nggak kesulitan. Kita bisa melihat itu ke kantor Gojek ada berapa transaksi tuh, mau dipajakin berapa tuh. Selesai, tidak usah manual. Kalau kita harus manual datang begini-begini mundur lagi. Kasihan juga seseorang yang cuma narik sehari 1 kali, mosok nanti pajaknya sama dengan orang yang setiap hari narik kan gitu. Atau berpuluh-puluh kali kan begitu. Sehingga banyak peraturan ini yang dalam tanda kutip kami itu bertanya-tanya, kurang pas, kira-kira seperti itu. Jadi pajak, kalau saya nomor 1 memang pajak ya, tapi pajak dalam artian kita tidak harus manual. Kita itu bisa kok dipotong, itu mudah sekali by sistem, uang langsung masuk ke negara itu sangat mudah sekali. Seseorang umpamanya saya pendapatan pada hari ini 100.000 umpamanya gitu, potong 10%, 10.000 langsung masuk ke kas negara itu mudah, tinggal sistem. Saya tidak perlu datang, kantor pajak nggak perlu ngantri segala macam. Ada yang punya pendapatan mungkin pada hari itu dia dapat 1 juta, potong 100.000 umpamanya 10%, itu by sistem saja sebenarnya mudah, tidak perlu datang atau segala macam. Itu nanti akan mundur dan apa ya, istilahnya kemajuan ini nggak bisa diciptakan dengan enak. Padahal ini supaya tidak terjadi apa ya, jalan-jalan yang tidak pas, sehingga by system. Nah, ini beberapa poin, sebenarnya banyak tadi teman-teman yang poin-poin kecil itu, tapi saya gabungkan yang besar itu ada 8 poin ini. Nah, semoga ini dari perwakilan saya dari ini bisa nanti dipertimbangkan ketika kenapa pergub atau permen ini dipertanyakan atau diperdebatkan oleh teman-teman, karena dari beberapa poin permen itu banyak yang mundur ke belakang. Jadi padahal sistem kita itu sudah, si penciptanya ini sudah sangat bagus untuk begitu. Bayangkan di Jogja saja sudah berapa ribu orang yang terangkat istilahnya taraf hidupnya untuk dia bermain seperti ini, yang tadinya cuma nongkrong di pinggir jalan terus jadi gali kasarannya nyun sewu gitu, itu terus bisa terangkat. Dia nggak bisa kerja di mana-mana, hanya dengan bermodal KTP dan wani leasing gitu aja diangkat seperti itu. Itu sudah sangat istimewa. Sudah sangat istimewa. Nah, kami mohon ini kepentingan bersama juga untuk dipertimbangkan hal-hal yang seperti itu. Sebenarnya ada pertanyaan saya Bapak buat para pembuat
barusan itu ya, pertanyaan sebelum saya tutup ini, saya pertanyaan sebelum membuat itu, bapak-bapak yang membuat undang-undang ataupun yang membuat peraturan itu pernah tidak merasakan naik taksi online? Nah itu, kalau taksi konven mungkin sudah banyak ya, hampir semua mungkin sudah pernah, tapi sudah belum membandingkan di jarak yang sama belum? Saya tidak bisa, karena saya tidak akan ngumuk-ngumuk rasanya Indomie kalau belum ada yang makan demikian begitu. Nah makanya jangan dibuat peraturan dulu sampai nanti merasakan Indomie itu sendiri, kan kira-kira seperti itu. Nanti hanya akan ribet juga kalau belum merasakan terus bikin peraturan. Jadi dari bandara sekian, terima kasih. Ji, matur suwun. Yang ngapunten. Ji, Mbak, apa namanya? Mbak Gun ada nggak Mbak? Iya, ada Mbak. Saya tuh udah enak sekali. Saya tadi itu sudah menolak untuk menerima itu Mbak Gun. Ini situasinya di Dewan ada pembicaraan yang cukup dinamis yang harus dilakukan. Tapi kalau tidak kita terima dulu, nanti kesannya kemudian kita seperti tidak memperhatikan aspirasi dari ibu bapak sekalian, rekan-rekan sekalian. Tapi saya pun juga, tadi saya sudah matur beberapa kali tadi itu, dan saya pun diwajibkan sekarang untuk turun ke bawah karena ada pertemuan yang harus dilangsungkan pada saat sekarang. Nah, oleh karenanya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, tetapi begini, terkait dengan berbagai poin tadi itu mungkin tidak lisan. Bisa. Oh ya, bisa, sangat mungkin. Ada tulisan yang tertulis, terstruktur, kemudian itu nanti akan menjadi dokumen hukum dari pertemuan yang berlangsung, dan itu yang nanti, oh dengan seperti ini berarti kita perlu menghadirkan pihak eksekutif. Hanya mohon maaf memang saya perlu matur, kalau terkait dengan penyusunan peraturan gubernur itu memang eksklusif sepenuhnya wilayahnya eksekutif, sehingga memang dari kami kemarin hanya bisa menyampaikan himbauan-himbauan di mana di lantas di Direktorat Lalu Lintas Polda itu juga diselenggarakan forum, dan saya sampaikan, dan saya objektif, waktu itu saya objektif bahwa taksi online itu sebuah keniscayaan karena tuntutan dinamika yang kemudian terjadi dan seterusnya dan sebagainya. Tapi saya mengingatkan kepada eksekutif untuk penyusunan pergubnya itu mohon untuk bisa menghadirkan semua pihak, jangan kemudian dominan hanya salah satu pihak. Nah mudah-mudahan teman-teman juga pernah hadir nggak dalam diundang oleh eksekutif? Tidak pernah diundang. Nah, memang dalam forum-forum itu ya mohon maaf situasinya kadang-kadang secara psikologis memang juga kurang nyaman. Online kadang-kadang begitu. Itu juga muncul juga yang begitu. Itu mungkin di antara teman-teman juga mungkin merasa kurang nyaman juga. Ada juga kadang-kadang bisa jadi kalau yang diundang itu Gojek atau Uber atau Grab itu mungkin salah alamat. Karena mereka itu adalah Penyedia aplikasi. perusahaan aplikasi. Bukan pelakunya, Pak, mereka. Bukan pengusahanya itu ya kita ya. Makanya ini yang mungkin nanti perlu kita. Memang yang diundang kayaknya itu. Iya. Makanya tidak tepat sasaran. Tidak akan pernah datang. Saya mohon maaf, saya harus mencukupkan sampai saat sekarang ini. Tetapi ingatan Mas Ansori, bisa nggak kami nanti jangan rawuh lagi ke sini, tapi sudah dengan beberapa poin-poin catatan-catatan itu akan kita kritisi bersama-sama. oh jiksa Bila mana perlu, dan nanti kita hadirkan bersama dengan Pemda. Yang saya interupsi, jadi prinsipnya Pak, kami dari BPOC itu menolak peraturan gubernur khususnya nomor 32/2017. Kemudian kita juga akan menolak Permenhub 26/2016. Itu nanti wilayahnya. Ya pun, kalau menolak berarti tidak perlu ada itu lagi. Gubernur Sudah tidak perlu ada penjelasan itu tadi. Kita tinggal langsung menolak saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira mau mengkritisi, kalau mau mengkritisi. Kalau menolak langsung. Demikian laporan dari Batch GJZ. Terima kasih. artinya